Oke, baik. Dalam mata kuliah ini, ya, nanti kita akan bahas tentang kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh presiden yang menjabat, ya, pada saat apa? Pada saat seseorang presiden itu memimpin, ya. Oke, katakanlah sekarang adalah presidennya Pak Jokowi. Jadi kita akan lihat bagaimana kebijakan politik luar negeri Pak Jokowi. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang 45 politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif, ya, bebas aktif, bebas tidak berpihak kepada manapun. Aktif apa? Aktif dalam memberikan kontribusi, aktif dalam memantau, menyerukan tentang perdamaian negara. Bebas apa? Indonesia tidak membenarkan untuk melakukan penjajahan atau menyerukan kepada negara lain tidak melakukan penjajahan di muka bumi, ya, dan tidak berpihak kepada manapun. Dulu ada Blok Timur dengan Blok Barat. Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet, Blok Barat dipimpin oleh Amerika. Uni Soviet dulu, sekarang ada Rusia. Di bloknya bersama, ya, disebut adalah adik kuasa. Dua blok yang berbeda. Oke. Jadi di mata kuliah ini kita akan lihat, ya, buat apa kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh sekarang Presiden Pak Jokowi itu. Tujuannya buat apa? Tujuan pertama adalah bagaimana untuk menjaga stabilan politik dalam negeri, untuk menjaga pertahanan dalam negeri, untuk melindungi warganya, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa memakmurkan rakyatnya. Bagaimana caranya? Ketika kita melakukan kerjasama dengan luar negara, dengan negara lain, dalam bidang apa saja, dalam bidang ekonomi, ya, kita melakukan ekspor impor. Buat apa? Saling menguntungkan. Menguntungkan itu bisa memakmurkan rakyat. Masyarakat bisa mendapatkan akses kebutuhan yang diperlukan, ya, bagi warga negaranya. Dalam bidang apa lagi misalnya? Dalam bidang pendidikan, kita bisa bertukar wawasan pendidikan dan teknologi, ya, bisa bertukar pelajar-pelajar mahasiswa, ya, baik kita belajar ke luar negeri atau orang lain belajar kemari. Dalam bidang budaya begitu juga, ya. Dalam bidang ahli teknologi begitu juga. Apa ahli teknologi misalnya? Kita belum punya kemampuan untuk misalnya apa? Untuk mengolah teknologi minyak atau teknologi yang paling dasar nuklir. Kita perlu belajar tempat orang lain. Transfer teknologi, kita bekerja sama, ya. Atau dalam bidang apa? Investasi. Kita memerlukan modal orang lain untuk berinvestasi di Indonesia, membangun sesuatu. Ketika membangun sesuatu itu akan, setelah selesainya akan membawa manfaat bagi warga negara. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah apa yang kita butuhkan sudah ada di negara sendiri, sudah ada pabriknya. Oke. Dan warga negara bisa bekerja di pabrik, ya. Akan mengurangi pengangguran karena sudah ada tempat atau ladang tempat bekerja, sudah ada program-program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu, ya, dengan mendatangkan investasi dari luar negeri. Nah, sekarang nih, lihat nih, coba lihat ini misalnya, ayo, mana nih? Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini misal, oke, politik luar negeri. Apa kaidah politik luar negeri? Bebas aktif. Nah, tadi saya sebutkan ya, apa bebas aktif nih? Bebas aktif dilandasi oleh pembukaan Undang-Undang 45. Apalagi Indonesia perlu melaksanakan ketertiban dunia, tidak boleh ada penjajahan. Oke, apalagi perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah konsep apa? Konsep politik luar negeri Indonesia. Oke, siapa kira-kira di antara Anda, ya, sudah ini baca? Siapa yang ingin menambahkan? Apa yang kalian paham? Ayo.
luar negeri, ayo bebas aktif. Kalau seandainya misalnya konflik Israel dengan Palestina, Anda sepakat nggak? Israel lagi menyerang, membunuh warga Palestina, kamu sepakat nggak? Iya, Pak. Kenapa nggak sepakat? Karena mendukung perdamaian ini, Pak. Terus apa lagi? Karena juga dasar politik luar negeri itu kan bebas aktif. Oke, dirimu sih. Ya, ayo Pak. Ya. Oke, bagaimana pandangan siapa namanya? Jepang ya, apa pandangan Jepang? Ya, mengenai perdamaian dunia terhadap konflik perang Israel, perang iya. Di situ untuk pandangan saya pribadi, Pak, itu juga ada masuk aspek kemanusiaan. Oke. Karena kan yang diserang juga bukan militernya, Pak, tapi masyarakatnya yang dihabisi, Pak. Kalau dari konflik Israel sama Palestina ini. Dan pun dalam peperangan itu kan dia ada juga mekanisme yang harus kita ikuti, Pak. Oke. Kalau misalnya Palestina sama Israel ini kan Israel udah nggak mengikuti mekanisme. Oke. Dimana nggak boleh menyerang